Hai guys, welcome back again to my channel Ratu Awan. Dan hari ini aku mau sharing ke kalian semua tentang maba starter pack atau 5 hal yang harus kalian siapkan sebelum menjadi mahasiswa. Ya bener banget, karena pengumuman-pengumuman sekarang udah pada banyak keluar, yang SNMPTN atau sekarang namanya SNBP, SNBT, terus juga yang ujian mandiri baik itu SIMAK maupun UTUL, dan juga ujian-ujian mandiri di univ lain. Ya, ini adalah waktunya kalian maba-maba dan juga teman-teman yang sekarang mau masuk semester baru. Aku mau sharing aja persiapanku ketika aku jadi maba dan ketika aku persiapan untuk masuk semester baru dalam setiap term pendidikan aku. Nah, dengan persiapan ini tuh aku lebih bisa nge-maintain dan juga membuat perencanaan yang jauh lebih settle terhadap apa yang mau aku bangun. Dan ini tuh works banget di aku gitu. So, daripada kelamaan langsung aja ke videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe, karena ini adalah sharing session yang penting banget dan aku berharap semoga videonya bermanfaat. Langsung aja ke videonya. Yang pertama adalah mengenal lebih dalam tentang universitas kalian. Nah, aku kasih contoh gampang di UGM ya. Jadi di UGM itu kayak ospeknya itu namanya adalah PPSMB. Kalau dulu namanya Palapa, tapi sekarang namanya PPSMB Pionir. Nah, terus kalian bisa tahu tuh dari situ ada namanya juga program pasca PPSMB itu namanya Gelex gitu kan ya. Terus setelah itu kalian juga bisa ngeliat ada program apa aja sih yang dalam univ itu tuh bakal dilaksanakan gitu. Sebagai contoh, kalau misalnya di tingkat kampus itu ada yang namanya pilihan mahasiswa berprestasi, ada ISMA, terus ada juga program PKM. Itu sebenarnya apa semua sih? Nah, untuk kalian yang mungkin baru masuk kan bisa punya starter pack lebih lama untuk menyiapkan gitu. Kalian tuh passionnya di mana sih? Kalian tuh maunya outputnya apa sih selain kalian cuma belajar di kampus aja? Kalian mau milih apa dari yang bagian-bagian sini? Kalau kalian udah tahu kalian mau milih apa, kalian akan lebih mudah untuk ngerancang. Kalian bisa punya short term ataupun long term plan yang sekiranya kayak kalau aku pengen daftar Mapres berarti aku harus punya ini. Kalau aku mau daftar ke PKM aku harus nyiapin tim. Kalau aku mau KKN di Labuan Bajo berarti aku harus nyiapin apa. Dan dengan itu kalian bisa jadi lebih siap gitu untuk masuk ke universitas. Jadi kalian nggak cuma nganggung kuliah doang, tapi kalian tahu on purpose lain selain kalian itu berdinamika dalam akademiknya, kalian tahu kalian mau ngapain di univ itu. Langkah kedua adalah siapkan berbagai macam knowledge kalian tentang yang namanya jurusan kalian. Nah, mungkin kalian di sini ada yang masuk ke jurusan hukum, ke jurusan ilkom, atau yang kayak aku masuknya ke agribisnis, atau ada juga yang masuk ke FEB, ada yang masuk ke matematika, yang science atau yang FK. Nah, kalian bisa tuh curi start dengan kalian pelajarin dulu sebenarnya outline atau output dari mahasiswa yang belajar di situ tuh sebenarnya apa gitu. Dengan kalian tahu tentang output kalian itu, kalian akan bisa lebih terpersiapkan diri dulu lah ya, setidaknya dalam kalian itu mau menjalani perkuliahan. Kalau kalian masuk terus kalian baru hari pertama, terus kalian nggak tahu mau ngapain, have no idea, itu mungkin akan beda juga dengan teman-teman yang mungkin lebih udah punya persiapan duluan. Sebagai contoh kayak misalnya teman-teman aku yang dulu itu di SMA-nya itu ikut olimpiade biologi ataupun olimpiade yang bidang-bidang kayak geografi gitu, dia bisa lebih punya gambaran gitu tentang jurusannya gitu. Nah, jadi dia lebih tahu, dan ketika dia masuk dan dia dalemin lagi, dia udah langsung nyambungin tuh materi di perkuliahan dan juga materi di SMA yang mungkin masih linear gitu. Nah, buat teman-teman bisa juga curi start tentang kalian bisa cari tahu tentang jurusan kalian tuh sebenarnya tentang apa, belajar apa, itu lebih awal. Jadi ketika kalian nanti sudah masuk, kalian nggak yang have no idea, tapi kalian jadi lebih punya persiapan dan juga settlement. Jadi kalian bisa jauh lebih mempersiapkan dengan baik. Yang ketiga adalah membaca dan juga mempersiapkan bahasa. Hal ini adalah hal yang sangat penting karena bahasa yang diperlukan sekarang ini adalah bahasa Inggris. Kita yang paling basic dulu ya, karena bahasa Inggris itu bukan cuma yang bisa ngomong cas-cis ataupun baca, tapi kita juga harus ngerti tentang academic writing, terus juga gimana tentang cara menyampaikan ide ataupun speech yang itu notabene-nya tuh cukup kompleks gitu. Kalau misalnya di perkuliahan beda banget sama SMA yang mungkin teman-teman SMA masih belajar tentang grammar gitu ya. Kalau di kuliah itu udah beda banget karena kita langsung membedah satu paper yang dikasih sama dosen gitu ya. Terus nanti kalau di cluster agro sendiri yang aku alamin itu kami tuh emang baca itu untuk disitasi,
kami harus mengerti, dan ada persyaratan jurnalnya juga. Kadang-kadang kalau di klaster agro tuh misalnya kayak 1 jurnal inter, 2 jurnal nasional, 1 buku, itu emang ada. Dan kalau kita nggak nyiapin dari awal, kita pasti juga akan panik. Walaupun teman-temanku juga banyak yang ketika udah masuk itu mereka yang belajar by pressure gitu, jadi kayak oh ya gue harus ngerjain ini jadi gue harus bisa, maksa diri bisa. Tapi baca jurnal itu penting banget, dan puji Tuhan banget aku sudah melakukan itu sejak aku duduk di bangku SMA. Aku udah tahu Google Scholar, walaupun aku angkatan online ya, aku angkatan pandemi, tapi aku didukung banget sama guru-guru di SMA dulu. Dikasih tahu apa itu Google Scholar, dikasih tahu itu apa Akademia Edu, terus juga dikasih tahu how to write a good scientific paper, ikut juga dari lomba-lomba. Jadi akhirnya ketika di kuliah harus membaca paper dan harus kayak doing research itu kayak yang oh iya oke, nggak apa-apa, walaupun pasti berat juga karena peralihan pada saat SMP ke SMA ke kuliah itu juga transisinya berat banget. Tapi rasanya tuh kayak oh ini new challenge gitu buat aku yang suka tantangan, aku suka gitu. Jadi dibiasakan membaca dan juga belajar bahasa Inggris itu penting banget, karena di kuliah itu mainnya basisnya kalau nggak jurnal, buku, kita udah nggak bisa pakai Brainly atau pakai aplikasi-aplikasi yang mungkin kayak langsung ketemu jawabannya gitu. Kayaknya enggak deh, kita langsung harus menganalisa dan juga harus benar-benar memahami. Yang keempat adalah organisasi. Ya, sebenarnya ini sounds biasa aja, tapi di sini aku mau ngasih tahu pentingnya organisasi yang itu bisa nambahin value diri kalian. Jadi gini, di organisasi yang ada di kampus itu ada banyak jenisnya. Ada yang tingkat fakultas, ada yang tingkat univ, ada juga organisasi NGO di luar sana yang itu circumstance-nya lebih luas, bisa satu Indonesia, ataupun juga ada yang internasional. Sekarang itu udah gampang banget, kalian mau akses itu udah banyak banget. Misalnya kayak teman-temanku yang hukum tuh, jurusan hukum itu mereka ada yang namanya ALSA kayak gitu. Kalau yang kesehatan mungkin juga ada yang lain gitu ya. Itu tuh asik banget dan itu penting banget menurutku untuk diikutin. Kenapa? Karena dengan kalian networkingnya lebih luas, ketika nanti kalian berkarir, kalian akan jadi lebih gampang. Selain itu, kalau misalnya kalian tuh udah masuk ke jenjang yang universitas, mungkin kayak misalnya ikut BEM gitu, itu kalian pengalamannya bakal jadi lebih nambah, kalian bisa berrelasi dengan univ lain. Dan nggak cuma soal gengsi aja, tapi kalian please make sure kalian tahu organisasi yang mau kalian masuki, dan kalian tahu value apa yang bisa organisasi tersebut bangun di diri kalian, ataupun sebaliknya kalian bisa kontribusi apa di organisasi tersebut. Jadi make sure kalau kalian ikut organisasi itu simbiosis mutualisme. Nah biasanya nih kadang-kadang ada teman-temanku anak DDD, biasanya itu udah yang kayak semua event ditawarin tuh ke anak DDD. Terus abis gitu nanti ketika udah join ke DDD, ternyata kok kayak seakan-akan udah kayak di lock banget gitu. Dia nggak bisa yang bebas bergerak. Terus dia disuruh ikut di setiap event, terus tapi dia misalnya nggak dibayar, terus malah kuliahnya keteteran, terus malah yang kayak nyesel ikut organisasi tersebut gitu. Nah, make sure kalian itu ikut organisasi dengan enjoy. Kalian mau jadi staff atau mau berkarir di sana juga nggak apa-apa. Yang penting kaliannya nyaman, yang penting kalian tahu purpose dari kalian ikut organisasi itu sebenarnya apa. Kalau kalian malah terbebani, ya kalau menurut aku berhenti aja. Atau kalian bisa ikutin semuanya dulu, terus nanti kalian tinggal seleksi alam tuh. Nanti kalian yang tinggal milih kalian betah yang di mana gitu. Tapi make sure kalian tahu bahwa organisasi itu bukan menjadi penghambat kuliah kalian, tapi dia malah mendukung untuk memberikan semangat dan juga memberikan pengalaman yang lebih gitu. Jadi kalian nggak cuma fokus di akademik aja, tapi kalian juga bisa ngembangin diri kalian di organisasi. Dan yang kelima adalah save your money. Jadi dari kalian semester 1 kalian juga harus menyimpan uang. Kenapa? Karena nanti itu kebutuhan kuliah bakal banyak gitu ya. Terus kalian juga nggak mungkin dong menyia-nyiakan berbagai macam kesempatan yang mungkin akan datang di perkuliahan. Mungkin kalian yang ngerantau, kalian bisa mulai untuk hidup berhemat dari semester 1, karena bangun kebiasaan untuk hidup hemat. Karena di tanah rantau mungkin pasti kalian akan banyak keluar, banyak nongki-nongki sama temen gitu. Nah itu kalian harus benar-benar make sure banget bahwa keuangan kalian itu oke. Kenapa kok penting banget mengatur keuangan? Karena basically kalian itu hidup di tempat yang jauh gitu ya, ataupun misalnya teman-teman yang juga nggak merantau, kalian itu udah gede nih, kalian pasti punya banyak kebutuhan di masa depan.
Terus kalian juga pasti punya impian dong, pengen gedein usaha, bikin usaha, atau kalian pengen nyoba untuk misalnya ikut-ikut berbagai macam event, ikut-ikut kelas yang itu berbayar. Nah, kalian harus tahu nih, selain minta uang ke orang tua, kalian bisa tuh cari part time atau ngelakuin hal-hal yang kalian seneng tapi kalian dibayar. Nah, itu ada korelasinya dengan yang tadi, yang nomor 4, yaitu organisasi. Nah, mungkin kalian kalau misalnya waktunya habis di organisasi yang tidak menghasilkan uang buat kalian bisa tuh ikut yang organisasi atau melamar pekerjaan yang kalian bisa, yang waktunya tepat gitu ya, yang bisa menghasilkan uang, supaya kalian juga bisa dapat uang jajannya, bisa nabung juga, karena nabung itu penting banget di usia muda itu. Kalau kita udah kebiasaan nabung itu akan jauh lebih gampang buat kita nantinya untuk expand our monetary. Terus kita juga akan lebih mudah untuk memperluas jaringan kalau misalnya kita punya uangnya sendiri juga kan. Kalau misalnya kita mau, misalnya cerita kayak aku mau volunteering kemana, atau lagi pengen ikut kelas apa, lagi pengen traveling kemana, itu tinggal pakai uang sendiri aja gitu. Jadi dari yang uang orang tua yang udah dikasih itu kita kelola dengan baik, kita maintain dengan baik juga, bisa kebeli barang-barang yang emang aku pengen beli, misalnya kayak beli laptop, kayak misalnya beli beberapa baju-baju yang aku emang pengen, alat-alat tulis, bahkan juga buku yang aku emang pengen. Itu hasil dari aku bekerja dan juga hasil dari uang tabunganku sendiri. Jadi buat kalian semuanya yang masih maba nih, kalian punya kesempatan yang jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Kalian harus analyze, make a plan, dan juga fight buat 3-4 tahun perjalanan di S1 kalian. Buat teman-teman yang lain, semangat juga, karena nanti akan ada video-video lain yang juga akan membahas tentang gimana sih cara untuk survive, gimana cara menggunakan masa muda yang baik, dan another video yang aku berharap bisa jadi manfaat buat kalian semua. Thank you very much for watching this video, dan semoga videonya bermanfaat ya. Have a nice day dan bye-bye!